Shalom, selamat pagi. Ketemu lagi di doa pagi. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita doa bersama-sama, kita akan menyembah Tuhan ya. Haleluya Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari datang menghadap Dia, katakan dengan hati yang tulus. Yesus, ku cinta Kau, kami tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau, amin, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di
Mari agungkan Dia. Kami menyembah-Mu. Sungguh kami cinta Engkau, sungguh kami rindukan Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Hanya Engkau yang kami inginkan. Shana ya Rabba ya Laba ya Rabba, Syakala la 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 ba ya Rabba, ya Rabba ya Shi. Kiara la la ba la ba la ba ya Shi, kiara la 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 ba ya Rabba, ya la 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 ba ya Rabba. Shana ya rana ya lama, kiara na ya Rama ya Shi. Kami cinta Engkau. Biar setiap hati berkata dengan tulus di dalam hatinya, we love you so much Lord. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami cinta akan Engkau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau. Yes Lord. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati kami. Yes, amin. Hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, kami cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Lebih tinggi lagi angkat tangan kita. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati, segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, akal budi,
Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Kami tidak mau menyanyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Mungkin kami sudah menjadi orang Kristen sekian tahun lamanya. Kami menganggap datang beribadah, kami menganggap mengikuti acara demi acara di dalam kekristenan kami itu hal yang biasa. Tapi kami minta anugerah Tuhan setiap kali kami beribadah, setiap kali kami datang kepadamu. Beri kami hati yang menyembah Tuhan, beri kami hati yang mengasihi Tuhan, beri kami hati yang jatuh cinta kepadamu, beri kami hati yang menyembahmu. Karena Engkau Allah di atas segala Allah, karena Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus berkati firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan menjamah setiap kami. Saya percaya ada hadirat Tuhan dan Tuhan yang memberkati setiap kami pagi hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom, selamat pagi. Kita mau belajar sama-sama ya. Ini tappingnya itu di bulan April gitu ya. Saya merenungkan tema besar Gereja Mawar Sharon. Itu tahun ini adalah menabur doa dan menuai sukacita. Lalu setiap bulannya ada tema-tema per bulan. Nah, di bulan April ini temanya adalah memiliki karunia iman yang memindahkan gunung. Saya merenungkan ayat ini gitu ya. Saya merenungkan tema ini, memiliki karunia iman yang memindahkan gunung. Lalu saya berpikir gini, kenapa kok memiliki karunia iman yang memindahkan gunung itu menjadi subtema dari sebuah tema besar yang judulnya menabur doa dan menuai sukacita. Nah, saya merenungkan dan saya mendapatkan beberapa pengertian. Ada 3 hal gitu ya. Yang pertama, kenapa kok memiliki karunia iman yang memindahkan gunung ada di bawah tema besar menabur doa dan menuai sukacita. Yang pertama adalah karena Allah kita itu maha besar dan penguasa langit dan bumi. Kita menyembah Allah yang maha besar, kita menyembah penguasa langit dan bumi, kita menyembah Allah yang lepas dari orang percaya nggak percaya, lepas dari orang like atau dislike gitu ya, lepas dari orang berkomentar apa. Tapi sebuah kebenaran bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah di atas segala Allah. Allah yang menciptakan alam semesta hanya dengan satu kata jadi segala sesuatu jadi. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menjadikan bumi ini tumpuan kakinya. Yang menjadikan langit-langit itu membentangkannya seorang diri. Yang menjadikan debu itu menjadi awan-awan itu menjadi debu kakinya. Dia Allah yang hanya dengan satu kata jadi, segala sesuatu jadi. Dia berkata jadilah terang, maka terang jadi. Dia berkata jadilah daratan, daratan jadi gitu ya. Jadilah lautan, lautan jadi. Jadi Allah kita Allah yang seperti itu. Kalau kita mau menabur doa dan menuai sukacita, kita harus ingat. Kita berdoa kepada Allah yang seperti apa. Kita berhak untuk punya iman yang memindahkan gunung. Kita berhak untuk punya iman yang besar, kita berhak dan bisa untuk punya iman yang memang melebihi akal budi kita. Iman yang memang melebihi apa yang mata kita bisa lihat gitu ya. Apa yang mata kita tidak pernah lihat, apa yang telinga kita nggak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, bahkan itu disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kita bisa dan perlu minta sama Tuhan karunia iman yang memindahkan gunung. Nanti saya jelaskan karunia iman yang memindahkan gunung itu yang seperti apa. Iman yang besar yang berani percaya melebihi apa yang mata kita lihat. Iman yang percaya melebihi apa yang manusia bisa pikirkan gitu ya. Salah satu contoh ya, ini lama berapa tahun yang lalu gitu ya, sudah lama. Saya pernah tinggal di sebuah kota di Jawa Tengah. Lalu waktu itu, sekarang orangnya sudah wafat ya. Waktu itu ada seorang yang sangat terkenal. Dia seorang yang menyembah semua berhala. Lalu kemudian dia menyimpan berbagai macam keris-keris dan lain sebagainya. Lalu dia sakti sekali, semua orang itu takut sama orang ini dan lain sebagainya. Kalau dia memanggil kerisnya untuk datang, dia tidak perlu mengambilnya, dia cukup tepuk tangan. Lalu gaya tepuk tangannya dia itu
bisa menentukan keris mana yang datang ke dia. Jadi misalnya dia tepuk tangan 1 kali, kerisnya dia yang mana itu terbang datang ke dia. Pokoknya ini orang sakti, ditakuti, dikenal orang, bahkan pengikutnya dan lain sebagainya bukan hanya di Indonesia tapi juga dari luar negeri dan lain sebagainya. Ketika saya masuk ke kota di mana orang ini tinggal, saya penasaran. Saya mikir mana sih orang itu? Saya cuma pengen tahu. Lalu di sanalah Tuhan ngajari yang namanya berdoa itu enggak usah lihat keadaan, situasi atau apa, berdoa aja. Saya harus punya iman yang memindahkan gunung, yang saya enggak peduli tantangannya apa gitu ya. Jadi saya enggak ngelakukan apa-apa kecuali setiap sore saya dengan beberapa teman gitu ya. Kami jalan di daerah di sekitar rumahnya, jadi misalnya di sini rumahnya, kami ngelewati jalan itu, kami nggak ngapa-ngapain, nggak bikin aneh-aneh atau apa enggak. Kami cuma lewat sambil di tempat itu kami berdoa. Kami mendoakan pertobatan orang itu, kami minta Tuhan, minta sungguh-sungguh, kami minta orang ini mengalami Tuhan, beri kesempatan. Karena orang ini orang yang tidak percaya Tuhan, lalu dia merasa dia bisa membeli segala sesuatu dengan uang, dengan kekayaannya. Lalu dia merasa dia punya ilmu yang kebal mati, kebal benda tajam dan lain sebagainya. Jadi kalau dia dengar berita Injil, dia menganggap orang yang percaya Injil itu kebodohan. Dia tidak percaya Tuhan karena dia pikir dia bisa jadi segala sesuatu yang dia mau. Tapi jiwanya tetap kosong. Nah itulah yang disebut iman memindahkan gunung. Waktu itu kami tidak banyak mikir, nggak banyak lihat tantangannya apa. Kami cuma selalu berdoa minta Tuhan, tidak tahu gimana caranya, Tuhan punya cara. Tapi belas kasihani orang ini, kasih kesempatan orang ini orang kuatnya kota kami waktu itu gitu ya. Jadi sungguh kita berdoa dan singkat ceritanya di akhir tahun gembala saya mendapatkan janji bahwa nanti awal tahun kamu tak kasih hadiah. Aku akan memberi kamu hadiah gitu. Terus ternyata di awal tahun dia tidak menyangka bahwa yang dimaksud Tuhan dengan hadiah adalah di awal tahun orang ini bertobat terima Tuhan. Bukan pakai cara kami, bukan pakai kekuatan kami, tapi orang ini bertobat terima Tuhan karena dia didatangi Tuhan sendiri. Jadi 3 kali dia mengalami kehadiran Tuhan yang membuat dia tidak bisa menolak dan menyangkal bahwa Yesus itu Tuhan. Dan dia tahu bahwa kalaupun aku punya segala kuasa, aku butuh Tuhan. Itu yang disebut iman memindahkan gunung. Artinya iman kita harus tidak peduli tantangannya apa, bisa tidak bisa, mungkin nggak mungkin, kita percaya dulu. Kita beriman dulu, kita berdoa dulu dan beri Tuhan ruang untuk mengerjakan apa yang dia harus kerjakan, ya gitu. Lalu yang kedua, memiliki karunia iman yang memindahkan gunung itu yang seperti apa? Saya belajar begini, kalau tema besarnya adalah menabur doa dan menuai sukacita. Kalau kita mau terus masuk dalam visi ini, kita mau menjadi orang yang terus menabur doa, kita mau menjadi orang yang terus menabur doa dan menuai sukacita, kita perlu memiliki iman yang memindahkan gunung. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita masih hidup di dunia yang tidak sempurna. Di dunia yang sudah jatuh dalam dosa yang tidak sempurna ini, tidak segala sesuatunya mulus ya. Dalam hidup ini kita bisa mengalami tantangan, kesukaran, ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis, ada sehat, ada sakit, ada kematian dan lain sebagainya. Jadi kita hidup di dunia yang tidak selalu mulus, tidak selalu mudah, tidak segala sesuatu terjadi sesuai dengan yang kita mau. Itu sebabnya kita perlu iman yang memindahkan gunung. Kita perlu iman yang besar, iman yang melampaui kesukaran kita, melampaui tantangan kita ya. Jadi kalau kita mau terus menabur doa, kita enggak bisa menyerah. Kita enggak bisa give up dengan situasi karena kadang-kadang situasi tidak selalu sesuai dengan yang kita mau. Kita masih hidup di dunia yang bisa punya masalah, kita masih hidup di dunia yang bisa punya tantangan dan kesukaran.
Tapi kita perlu punya iman yang memindahkan gunung, yang melebihi kesukaran kita, yang melebihi tantangan kita, yang melebihi kesulitan kita, yang melebihi apa yang gak mungkin yang mata kita lihat. Ya, saya belajar itu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, nanti dibaca sendiri di rumah ya. Ini panjang ayatnya, gak mungkin saya bacakan semua di sini. Kisahnya ada di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-24 sampai terus 2 Raja-Raja 7 seluruh pasal gitu ya. Nah ini kisahnya, singkat ceritanya di Samaria terjadi sebuah kelaparan besar. Nah kelaparan besarnya sampai seperti apa? Di dalam pasal 6 ayat yang ke-25 itu ditulis begini. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak, 1/4 kap tai merpati berharga 5 shikal perak. 5 shikal. Jadi tingkat kelaparan yang luar biasa, yang sampai kepala keledai pun dimakan, yang sampai tai burung merpati itu dijual untuk dimakan. Saya tidak bisa membayangin tingkat kelaparan yang seperti apa kalau sampai orang bisa makan tai burung merpati. Dikatakan 1/4 kap tai merpati berharga 5 shikal. Karena tidak ada makanan sedemikian rupa. Bayangin ya tingkat kelaparan yang seperti itu. Di tengah-tengah tingkat kelaparan yang seperti itu, tiba-tiba Elisa bernubuat. Di pasal 7 ayat yang pertama, Elisa berkata begini. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Di tengah-tengah kelaparan yang semacam itu, tiba-tiba Elisa bernubuat. Tuhan bilang besok akan terjadi kelimpahan. Lalu sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ini hal yang gak mungkin. Ini hal yang kalau secara akal ini gunung tinggi yang gak mungkin dihadapi gitu ya. Kenapa? Bayangin ya, saya coba untuk searching satuannya dan lain sebagainya. Itu kalau ukuran sekarang itu kira-kira seperti apa gitu ya. Saya searching dan banding-bandingkan gitu ya. Ini kesimpulan saya setelah saya melihat banyak searching ukuran itu artinya berapa dan lain sebagainya. Saya menemukan kira-kiranya segini. 1 liter tepung yang terbaik itu dikasih harga akan terjual dengan harga hanya dijual seperti 11,4 gram. Jadi saya membayangkan dari tingkat kelaparan seperti itu, Elisa bernubuat akan terjadi kelimpahan sampai tepung yang terbaik itu akan dijual dengan harga yang sangat murah seperti harga 11,4 gram. 1 liter akan terjual dengan harga seperti 11,4 gram. Itu saya bayanginya, itu sebenarnya gratis. Tapi kenapa kok dikasih harga? Mungkin supaya orang tidak berdesak-desakan, tidak berebutan. Orang harus antri karena ada yang harus dibayar dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya seperti barang gratis. Sedemikian Elisa bernubuat. Ini kalau orang gak percaya, ini kalau orang gak punya iman yang memindahkan gunung, ya gak percaya gitu ya. Dan ternyata sungguhan yang terjadi. Ada seorang perwira yang tidak bisa percaya dengan nubuatan ini. Dan berkata kalau Tuhan buka tingkap langit sekalipun, mana bisa. Ya, tetapi saya melihat satu hal. Orang normal, orang yang normal sulit untuk berharap. Karena dia nganggap mana mungkin. Kalau Tuhan buka tingkap langit pun gak mungkin. Tapi ada 4 orang yang kusta, berani berharap, berani punya iman yang memindahkan gunung. Dan 4 orang kusta inilah yang dipakai sama Tuhan untuk menggenapi nubuatan itu bisa terjadi. Jadi 4 orang kusta ini berpikir gini, kita kalau cuma duduk-duduk di sini, kita akan mati kelaparan. Tapi kalau kita berani berharap, kita berani berusaha, kita berani berjuang, kita masuk ke kota sebelah, kalau di sana kita mendapatkan belas kasihan, kita akan diberi makan dan kita akan hidup. Tapi kalau enggak diberi belas kasihan dan enggak dapat makan,
Mati pun gak apa-apa, yang penting kami sudah berharap, yang penting kami gak menyerah, kan gitu. Singkat ceritanya mereka masuk ke kota sebelah dan ternyata mereka melihat bahwa Tuhan sudah bekerja di kota yang mereka masuki itu. Di sana mereka meninggalkan semua jarahan dan lain sebagainya. Dan nanti kalau dibaca sendiri di rumah diceritakan bagaimana mereka mendapatkan jarahan dan nubuatan itu terjadi. Tepung yang terbaik itu dijual murah sekali, jauh lebih murah dari tai burung merpati yang saat mereka kelaparan. Jadi waktu mereka kelaparan, tai burung merpati dijual jauh lebih mahal dibandingkan dengan tepung yang terbaik saat janji Tuhan digenapi. Tapi dibutuhkan orang yang tidak menyerah dengan keadaan. Dibutuhkan orang yang berani punya iman memindahkan gunung. Aku enggak tahu tantangannya, aku enggak tahu kesukarannya, aku enggak tahu ini mungkin enggak mungkin. Tapi yang penting aku mau berjuang sampai akhir. Saya membayangkan kok bisa ya. Orang normal aja susah loh untuk percaya situasinya saat itu. Ini 4 orang kusta. Sebenarnya 4 orang kusta ini kalau mau menyerah, mudah untuk menyerah. Kenapa? Kusta itu dianggap penyakit terkutuk. Orang kalau kena kusta itu disingkirkan. Orang kalau kena kusta itu dipisahkan dari masyarakat dan lain sebagainya. Seharusnya mereka mikir gini, sudahlah mati ya enggak apa-apa. Sudahlah kita ini kusta, ditolak, dibuang orang, enggak diinginkan orang lihat kita jijik, orang menganggap kita najis. Sudahlah mati juga enggak apa-apa. Tapi justru orang yang seperti ini dalam kondisi yang sudah seperti itu. Kelaparan lagi. Kelaparan yang orang normal pun susah untuk percaya kalau ada jalan keluar. Tapi 4 orang kusta ini milih untuk percaya. 4 orang kusta ini milih untuk tetap tidak menyerah. Mereka punya iman yang memindahkan gunung yang pokoknya aku mau melangkah dan tidak menyerah. Dan yang terjadi adalah 4 orang kusta inilah yang menjadi alatnya Tuhan untuk menggenapi nubuatan itu. Ya, jadi kenapa kok kita perlu minta sama Tuhan karunia iman untuk memindahkan gunung? Karena tantangan bisa ada, kesukaran bisa ada, kesulitan bisa ada. Dan bisa itu seperti kayak sesuatu yang mustahil, yang gak mungkin dan lain sebagainya. Tuhan gak cari orang hebat. Ini yang dipakai sama Tuhan adalah 4 orang kusta. Yang kalau mau menyerah dia bisa menyerah. Tapi dia milih untuk tidak menyerah ya 4 orang ini gitu. Lalu yang terakhir, kenapa kok kita perlu minta untuk memiliki iman yang memindahkan gunung? Selain karena memang Tuhan kita besar dan Tuhan siap untuk bekerja bersama dengan kita. Yang kedua, Tuhan cari orang yang tidak menyerah. Yang berikutnya lagi adalah supaya kita bisa mengerjakan visi. Supaya kita bisa mengerjakan panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Karena karunia iman memindahkan gunung itu ada tujuannya. Banyak orang kan bilang gini, oh gunung di sini adalah gambaran dari kesukaran, gambaran dari tantangan dan lain sebagainya gitu ya. Itu iya. Tapi saya percaya firman Tuhan itu ya di atas ya gitu ya. Ya dan amin. Kalau Tuhan bilang perlu karunia iman untuk memindahkan gunung, menurut saya kalau betul-betul diperlukan dan ada fungsinya, tidak selalu, tapi sekali-sekali kalau memang betul-betul dalam kondisi yang diperlukan. Bisa loh kita ini minta gunung pindah sungguhan dan gunung pindah. Tapi kenapa kok mungkin orang sering nyoba dan tidak terjadi? Karena tanpa tujuan. Saya melihat begini, Yosua ya di dalam Yosua 10 ayat 12 ayat sampai 13 saya bacakan ya. Yosua 10 ayat 12 sampai 13. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Yosua itu dalam kondisi perang. Yosua itu dalam kondisi membela nama Tuhan gitu ya. Lalu kemudian dia kehabisan waktu, lalu dia minta matahari untuk berhenti. Dan sejarah membuktikan matahari sungguh berhenti loh. Ini bukan cerita, bukan dongeng. Kalau kita selidiki secara sejarah diakui. Pernah ada waktu di mana matahari itu berhenti sungguhan. Jadi saya percaya kalau memang sangat diperlukan untuk mengerjakan sebuah visi. Bahkan Tuhan itu memberikan alam pun
ada di pihak kita. Cuman kalau tanpa visi, saya yakin ada iman itu yang mau percaya sampai seperti apapun kalau tanpa visi, kalau bukan demi melakukan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan dengar. Bukan Tuhan tidak mau, bukan Tuhan tidak bisa, tapi Tuhan merasa nggak ada perlunya. Coba ya saya bayangin, kalau semua orang di sini nggak usah banyak-banyak, 3 orang Samuel dan pokoknya 2 orang teman saya ini dan saya gitu ya. Kita sama-sama tidak bimbang, tidak ragu, sama-sama berdoa dan minta satu gunung pindah. Saya yakin kalau tanpa tujuan, Tuhan nggak akan dengar. Kenapa? Karena Tuhan akan berpikir gini, kamu bukan Tuhan, alam semesta sudah kuatur dengan sempurna, segala sesuatu sudah kuciptakan dengan sangat indah. Kalau semua orang coba-coba dengan imannya walaupun percaya setengah mati, tanpa ragu, tanpa bimbang. Saya minta gunung geser 5 cm ke kanan. Waktu saya berdoa begitu, teman saya minta gunung geser 7 cm ke kiri. Yang satunya lagi minta gunung mundur, yang satunya lagi minta gunung maju dan lain sebagainya. Coba bisa dibayangkan, kalau semua orang yang beriman memindahkan gunung itu tanpa tujuan dan didengar Tuhan, alam semesta ini akan kacau. Kenapa? Segala sesuatu sudah diatur, sudah sedemikian rupa menjadi indah. Tuhan sudah mengatur dengan indah dan tidak semua kita, tidak satupun di antara kita diberi kuasa untuk menjadi Tuhan, ikut ngatur alam semesta. Jadi menurut saya, kenapa banyak orang kecewa? Karena nganggap ini teori. Sebenarnya enggak. Yosua itu sedang mengerjakan visi, perlu untuk melihat matahari berhenti. Dan matahari berhenti. Tapi coba bayangin kalau enggak ada apa-apa, Yosua lagi diem-diem, terus kepengen nyoba-nyoba gitu ya. Terus minta matahari berhenti, saya yakin matahari enggak akan berhenti. Bukan karena Tuhan gak bisa, tapi tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Ya, jadi saya belajar, kita perlu minta karunia iman untuk memindahkan gunung. Dan kalau itu demi sebuah visi, kita minta untuk bisa melakukan perkara yang besar, kita minta untuk bisa melakukan sesuatu yang beyond limit, untuk bisa melakukan sesuatu yang mungkin secara akal tidak masuk di akal dan lain sebagainya. Asal hati kita tulus, asal hati kita bukan untuk sok-sokan, bukan untuk biar masuk di dalam berita gitu ya, pembuat keajaiban dan lain sebagainya. Kita tidak punya motivasi apa-apa, tapi hanya karena aku sedang mengerjakan visi, aku minta perkara yang besar, aku minta perkara-perkara yang melebihi akal budiku mungkin. Saya yakin Tuhan akan bekerja, ya. Jadi karunia iman memindahkan gunung itu ada dan Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan bergerak karena Dia adalah Allah alam semesta, karena Dia melebihi segala sesuatu, Dia mampu melakukannya. Cuman kita harus tahu bahwa untuk apa dulu, ya. Kalau untuk sebuah visi, kalau demi menyelamatkan nyawa orang, kalau demi nama Tuhan dipermuliakan, kalau demi kita punya kepentingan tertentu untuk nama Tuhan, saya yakin Tuhan bisa bergerak, ya. Itu yang saya rindu sampaikan. Kita perlu karunia iman untuk memindahkan gunung. Jangan curiga sama Tuhan, aduh itu teori apa. Enggak, Tuhan kita memang maha besar, ya. Dia menciptakan alam semesta hanya dengan satu kata jadi, segala sesuatu jadi. Ya, itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Kita mau nyembah Tuhan sama-sama, yuk. Thank you, Jesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
kita ya. Setiap kita yang menyaksikan doa pagi ini, kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Karena kami punya Allah yang maha besar. Kami punya Allah yang menciptakan surga, bulan, bintang, matahari. Hanya dengan satu kata jadi segala sesuatu jadi. Engkau Allah yang tidak pernah berjanji dengan sia-sia. Kalau Engkau berkata bahwa kami bisa memundahkan gunung, sungguh Tuhan itu terjadi. Engkau memberi kami kuasa, Engkau memberikan kami karunia, Engkau memberikan kami iman Tuhan. Untuk melihat perkara-perkara besar yang terjadi. Karena Allah kami maha besar, Engkau melebihi semua keadaan kami. Saya berdoa Tuhan untuk orang-orang yang menyaksikan doa pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa Engkau angkat tanganmu ya. Kalau ada di antara engkau yang sedang mengalami sebuah situasi yang rasanya tidak mungkin. Sebuah situasi yang rasanya tidak ada jalan keluar. Sebuah situasi yang rasanya tidak ada lagi pertolongan Tuhan. Mungkin rumah tangga yang engkau sudah give up, engkau sudah planning untuk cerai, ini tidak ada jalan keluar lagi, mau diapakan tidak ada jalan keluar lagi dan lain sebagainya. Saya berdoa sungguh-sungguh, angkat tanganmu dan berkata, Tuhan tolong aku tidak mau melihat situasiku lebih besar dari Tuhan. Aku minta anugerah Tuhan. Setiap engkau berkata, Tuhan aku minta anugerah Tuhan, aku mau punya karunia yang besar untuk berdoa dan memindahkan gunung kami. Apapun masalah kami, apapun tantangan kami, apapun kesukaran kami, apapun hal yang gak mungkin yang terjadi di dalam rumah tangga kami, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Aku perlu buat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, orang yang mau bercerai sudah merasa ini gunung yang gak bisa dikalahkan, ini gunung yang gak bisa didaki lagi. Kami menyerah, kami mau memutuskan untuk bercerai. Saya gak tahu, tapi kalau ada di antara engkau yang seperti itu, berkata di dalam nama Yesus, Tuhan selamatkan keluargaku. Tuhan pulihkan keluargaku di dalam nama Yesus. Tuhan selamatkan keluargaku. Tuhan saya berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan saya berdoa untuk keluarga-keluarga. Saya berdoa untuk keluarga-keluarga di dalam nama Yesus. Saya melepaskan roh persatuan, menghardik semua roh perceraian, menghardik semua roh yang pemecah belah yang membuat mereka sudah tidak bisa berkomunikasi lagi. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Gunung-gunung itu dipatahkan, dikalahkan di dalam nama Yesus. Aku berdoa banyak keluarga yang mau bercerai harus dipulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa pemulihan keluarga-keluarga, pemulihan keluarga-keluarga terjadi, persatuan keluarga-keluarga terjadi dalam nama Yesus. Mereka yang sudah berpikir ini akhir dari pernikahan kami bercerai, aku berdoa Engkau batalkan itu di dalam nama Yesus. Terjadi persatuan, Engkau memperbaiki komunikasi yang ada. Engkau menolong mereka, tidak tahu bagaimana caranya, tapi ada jalan keluar. Mereka yang sudah terlilit hutang, mereka yang sudah berpikir mau bunuh diri dan lain sebagainya, aku berkata di dalam nama Yesus, saat ini kami bersepakat Tuhan, kami menggunakan karunia iman kami mau memindahkan gunung-gunung itu. Apa yang tidak mungkin bagi mata kami, itu mungkin bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi pemikiran kami, itu mungkin bagi Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Banyak orang yang mau bunuh diri dan lain sebagainya dibatalkan di dalam nama Yesus. Engkau diberi pengharapan baru asal engkau tidak menyerah. Seperti 4 orang kusta yang seharusnya menyerah, tapi mereka tidak menyerah. Dan bagi mereka ketika mereka tidak menyerah, itu cukup kalau bisa dikasih makan dan gak mati, mereka sudah bersuka. Tetapi Tuhan memakai lebih dari itu. Mereka lah orang yang dipakai sama Tuhan untuk mendatangkan jarahan. Mereka lah yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan bahwa akan terjadi kelimpahan. Engkau orang-orang yang paling merasa terpuruk. Engkau orang-orang yang paling merasa sudah tidak ada pengharapan. Engkau orang-orang yang paling merasa sudah tidak ada jalan keluar. Bangkit di dalam nama Yesus dan aku berkata Tuhan masih mau pakai hidupmu. Tuhan mau masih pakai
hidupmu di dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan pakai hidupmu. Orang-orang yang paling rendah, orang-orang yang paling terpuruk, orang-orang yang ada di lembah, orang-orang yang merasa tidak ada jalan keluar, orang-orang yang merasa sudah tidak melihat jalan keluar lagi, nggak melihat ada matahari lagi. Hari ini aku berdoa mereka mengalaminya sekali lagi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aku berdoa sekali lagi melepaskan berkat-Mu Tuhan, melepaskan berkat-Mu untuk mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Percaya Amin. janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, sekali lagi ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, saya memakai iman saya yang gak besar seperti apa, tapi bahkan Tuhan janji iman yang sekecil biji sesawi pun, kalau itu kami taruh kepada Tuhan, pengharapan kami di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Saat ini kami berdoa sungguh-sungguh, melalui doa pagi ini Tuhan, bangkit orang-orang yang berani berharap besar ketika mereka mengerjakan visi yang datang daripada Tuhan. Ketika ada tantangan, ketika mereka mengerjakan panggilan, ketika ada tantangan, ketika mereka mengerjakan apa yang memang menjadi bagian mereka untuk dikerjakan. Mereka punya kekuatan baru di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus bangkitkan anak-anak visi, bangkitkan Tuhan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang tidak punya motivasi lain. Ketika kami punya iman yang besar apa, bukan untuk show off, tapi demi kami mau melihat nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami percaya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan di pihak kami. Dan semua tentang Tuhan dalam hidup kami itu lebih daripada cukup. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.